karena aku penasaran ya dengan pendapat yang mengatakan Nabi Muhammad itu sebagai Tuhan ya. Jadi saya ingin mencari dari mana pertama kali sumbernya ya. Maka coba saya cari melalui ChatGPT ya. Jadi di sini saya ketik dari mana pertama kali pendapat yang mengatakan Nabi Muhammad Tuhan. Dan ternyata dijawab oleh ChatGPT, pendapat yang mengatakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Tuhan tidak pernah berasal dari ajaran Islam. Ya, jadi sangat jelas ya bahwa pendapat yang mengatakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Tuhan itu tidak pernah berasal dari ajaran Islam itu sendiri. Justru Islam dengan sangat tegas menolak hal tersebut. Dalam banyak ayat Al-Quran, Allah menegaskan bahwa Muhammad hanyalah seorang Rasul dan hamba Allah, bukan Tuhan. Ya, Quran Surah Al-Kahfi ayat 110, Quran Surah Fussilat ayat 6, Quran Surah Ali Imran 144. Asal usul munculnya pandangan sesat ini biasanya dari beberapa faktor. Yang pertama, kelompok gulu berlebihan dalam mengagungkan Nabi. Dalam sejarah Islam, ada kelompok kecil yang terlalu mengkultuskan Nabi Muhammad hingga menganggap beliau memiliki sifat ketuhanan. Misalnya sebagian pengikut sekte gulat ekstrim dalam Syiah yang bukan hanya mengkultuskan Ali, tetapi juga menganggap Nabi Muhammad memiliki unsur ketuhanan. Yang kedua, pengaruh pemikiran luar Islam. Sebagaimana umat Nasrani mengangkat Nabi Isa menjadi Tuhan, sebagian orang mencoba membandingkan dengan Nabi Muhammad. Dari sinilah lahir ide-ide yang menyimpang, tetapi selalu ditolak oleh ulama Islam. Ketiga, tradisi sufisme ekstrim. Ini dia. Tradisi sufisme ekstrim. Dalam sebagian tarekat sufi ekstrim ada ungkapan-ungkapan syatahat ya, atau ekspresi mistis berlebihan yang menggambarkan Nabi seolah bersatu dengan sifat-sifat ketuhanan. Tapi ini bukan akidah resmi Islam, melainkan ekspresi spiritual yang sering disalahpahami. Kemudian yang keempat adalah tuduhan dari luar Islam. Dalam sejarah orientalis Eropa, ada tuduhan bahwa umat Islam menjadikan Muhammad sebagai Tuhan. Jadi ini pendapatnya berasal pertama dari orientalis ya. Ya, jadi dalam sejarah orientalis Eropa ada tuduhan bahwa umat Islam menjadikan Muhammad sebagai Tuhan, seperti orang Kristen kepada Yesus. Padahal jelas dalam Islam konsep tauhid sangat murni. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Jadi pendapat bahwa Nabi Muhammad itu Tuhan pertama kali muncul dari kelompok kecil yang menyimpang, ya, gulu, dan juga dari tuduhan pihak luar yang salah memahami ajaran Islam. Namun sejak awal hingga kini Islam arus utama menolak keras anggapan itu. Nah, jadi sangat jelas ya. Di sini dimintanya mau saya jelaskan contoh kelompok atau tokoh sejarah yang pernah sampai pada pengutusan Muhammad sebagai Tuhan. Oke, kita tanya lagi, kita lanjut. Jadi saya lanjutkan. Dalam sejarah Islam ada beberapa catatan mengenai kelompok atau orang yang sampai berlebihan gulu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hingga menisbatkan sifat ketuhanan kepadanya. Yang pertama adalah kaum gulat ekstremis dalam Syiah awal. Jadi Syiah ya. Pada masa awal pasca wafatnya Nabi, muncul kelompok-kelompok Syiah gulat yang bukan hanya mengultuskan Ali bin Abi Thalib tetapi juga berlebihan terhadap Nabi.
Sebagian mereka mengatakan bahwa Muhammad adalah manifestasi Allah atau memiliki unsur ketuhanan. Contoh Abdullah bin Saba atau tokoh Yahudi yang berpura-pura masuk Islam. Jadi pertama kali dari Abdullah bin Saba ini seorang Yahudi ya yang berpura-pura masuk Islam. Disebut dalam banyak riwayat sebagai orang pertama yang menebarkan gagasan ekstrim baik kepada Ali maupun Muhammad. Yang kedua adalah Al-Mughiriyah dan kelompok Syiah ekstrim. Al-Mughirah bin Sa'id abad 2 Hijriah adalah salah satu tokoh gulat yang dituduh berkata bahwa Nabi Muhammad memiliki cahaya ketuhanan dan bahwa Allah menitis kepadanya. Kelompok ini dianggap kafir oleh para ulama karena menyalahi tauhid. Yang ketiga, beberapa sufi ekstrim. Dalam dunia tasawuf ada istilah syatahat, ucapan-ucapan spiritual spontan yang kadang menyalahi syariat. Misalnya ada yang berkata bahwa Nabi Muhammad adalah nur ilahi, cahaya ketuhanan yang menjadi asal seluruh makhluk. Kalau dipahami secara filosofis masih dalam ranah metafora, tapi sebagian murid atau pengikut ekstrim menafsirkannya secara literal sehingga jatuh pada pengkultusan. Yang keempat, tuduhan dari orang Kristen dan orientalis. Nah, ini dia. Sejak abad pertengahan, jadi sejak abad pertengahan penulis-penulis Kristen Eropa menuduh umat Islam menyembah Muhammad sebagaimana mereka menyembah Yesus. Nah, jadi jelas ya di sini ya. Tuduhan ini muncul karena orang Barat melihat sholawat, pujian, dan kecintaan besar kepada Nabi, lalu menyamakan dengan pemujaan. Padahal Islam tegas membedakan Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul yang bukan Tuhan. Kesimpulan ide bahwa Nabi Muhammad adalah Tuhan tidak berasal dari Islam murni. Jadi di sini jelas ya. Jadi ide awal yang mengatakan Nabi Muhammad adalah Tuhan tidak berasal dari Islam murni, tetapi dari yang pertama kelompok gulu dalam Syiah dan sufi ekstrim. Yang kedua itu tuduhan pihak luar, yaitu Kristen dan orientalis. Kemudian mainstream Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah sejak awal hingga kini menegaskan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hanyalah Rasul dan hamba Allah, bukan Tuhan. Sini dimintanya mau saya buatkan penjelasan dari gini aja ya. Lebih panjang kali.